Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita kembali belajar dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 29. Ada satu kebenaran dari sudut yang berbeda dari biasanya yang ingin Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini dari bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus belajar setia memelihara, melakukan dan menaati dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita kali ini sesuatu yang barangkali asing bagi kita. Adakah kita pura-pura tidak tahu? Ini menjadi perenungan kita. Adakah kita pura-pura tidak tahu? Orang dunia pernah bernyanyi, dunia ini panggung sandiwara. Tetapi firman Tuhan memberikan konfirmasi atau penegasan kepada kita bahwa hikmat yang dari atas, dari 7 tiang hikmat adalah tidak munafik. Tidak munafik artinya tidak memakai topeng, tetapi menunjukkan ketulusan, kesungguhan, kemurnian hati, keikhlasan. Bukan dalam kepura-puraan, pura-pura tidak tahu. Banyak hal dalam dunia ini sebenarnya kita sudah tahu. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita laksanakan. Tetapi kita pura-pura tidak tahu. Dan ternyata informasi dari Alkitab, ada yang pernah berperang pura-pura tidak tahu. Padahal sebenarnya dia tahu secara detail, dia tahu secara sungguh-sungguh, dia tahu secara teliti. Di sini dikatakan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat namanya juga sudah ahli, berarti sangat paham, sangat mengerti, sangat menguasai Taurat. Makanya sampai mereka disebut ahli Taurat. Dan yang datang kepada Yesus dalam konteks bacaan kita kali ini, datanglah seorang ahli Taurat. Ketika dia datang kepada Yesus, jelas di sini ditunjukkan oleh penulis, yaitu Dr. Lukas. Dia datang dengan maksud dan tujuan untuk mencobai Yesus, untuk mencari-cari kesalahan Yesus, untuk menjebak Yesus. Dia seorang yang ahli, seorang yang tahu, seorang yang mengerti, tapi dia pura-pura tidak tahu. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam ayat 29, dia berupaya
untuk membela dirinya, untuk membenarkan dirinya di hadapan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Yesus adalah guru yang juga tahu. Tapi di sini ahli dengan guru bertanya, dan Yesus pun menjawabnya, meladeni, meresponi, menanggapi ahli Taurat ini dengan cara berpikir dari ahli Taurat tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ahli Taurat ini sesungguhnya membuktikan atau menunjukkan bahwa ahli Taurat ini sebenarnya tahu apa yang dia tanya, sebenarnya dia tahu. Kalau anak-anak kita di sekolah suka bertanya kepada guru, coba jujur, apa dasar, alasan, argumentasi seorang murid atau seorang anak didik, naradidik bertanya kepada guru? Oleh karena ingin tahu, oleh karena belum tahu dan ingin tahu. Tapi beda dengan orang ini. Itu sebabnya saya katakan dia pura-pura tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu betul. Dia paham, dia mengerti betul. Itu sebabnya sampai ada ungkapan atau pepatah berkata, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara atau di antara anak-anak kita yang suka punya pola cara hidup seperti ini? Pura-pura tidak tahu. Sebenarnya sudah begitu jelas, begitu terang apa maksud dan tujuan Tuhan yang harus kita lakukan dan kerjakan, tapi kita pura-pura tidak tahu. Saya kasih tahu, kalau orang suka pura-pura tidak tahu, maka sebenarnya dia sedang memiliki kasih yang saya ulangi kalimatnya kembali. Sebenarnya kalau seorang pura-pura tidak tahu, maka dia memiliki kasih yang pura-pura juga jawabannya. Padahal firman Tuhan di dalam Roma 12 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya mau kasih tahu, ada banyak di dalam Alkitab ini para rasul sepeninggalan Yesus naik ke surga, mereka memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang ikhlas di hadapan Tuhan. Ini penting untuk kita. Saya mau kasih tahu, salah satu penyakit dari gereja yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, berarti pura-pura tahu. Orang itu adalah orang, ada yang bisa tahu jawabnya? Sebelahnya, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, berarti sok tahu. Orang itu adalah orang bodoh. Saya ulangi kembali, kalimat ikutin ya. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, akhirnya menjadi sok tahu, berarti dia adalah orang bodoh. Tapi sebaliknya, perhatikan, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, orang itu orang pintar, orang cerdas. Saya kasih tahu, orang pintar dan cerdas bukan orang yang serba tahu segala hal, tapi orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia punya kerinduan, punya keinginan untuk tahu, maka dia rendah hati, dia mau belajar untuk menjadi tahu, akhirnya dia menjadi orang pintar, orang cerdas. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita ini orang di posisi mana? Ada kelompok yang ketiga, orang yang tahu bahwa dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Orang itu adalah orang munafik. Siapa di sini orang munafik? Enggak. Halo? Adakah di antara kita yang berani berkata, Tuhan, ketika aku menyaksikan, mendengarkan firman ini, berarti saya salah satu di antaranya orang yang munafik. Sebenarnya kita sudah tahu. Bayangkan seorang ahli Taurat, dia bertanya kepada Yesus. Coba kita ikuti ya.
Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya bagus. Saya kasih tahu, pertanyaan ini perlu ditanyakan oleh seluruh manusia yang sudah tergadai jatuh ke dalam dosa, berada dalam perhambaan perbudakan dosa. Tua, muda, besar, kecil, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, semuanya perlu bertanya tentang apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi saya mau sampaikan, kalau Alkitab menjawab, sebenarnya jawaban Yesus ini jawaban untuk mengimbangi pola pikir dari ahli Taurat ini. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hidup? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Dan itu merupakan bagian dari kehendak Allah. Yohanes 6:28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus saya perbuat? Mirip ya dengan yang tadi. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka. Baca sama-sama dua ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah perbuatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi seorang ahli Taurat ini datang kepada Yesus. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawabnya sesuai dengan maksud, motivasi, tujuan dari ahli Taurat ini datang kepadanya. Makanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca di sana. Coba Bapak Saudara perhatikan dan pikirkan. Perhatikan ya. Apakah saat itu sebelum Alkitab ini ditulis, ahli Taurat itu membuka kitab? Coba. Kan dia datang kepada Yesus. Kita bayangkan ya, ini karena sudah ditulis ini. Apa yang dituliskan ini berarti mana yang benar? Ditulis dulu baru kejadian, atau kejadian dulu baru ditulis? Kejadian dulu dong. Kejadiannya di mana ahli Taurat datang kepada Yesus. Akhirnya Dr. Lukas menuliskannya oleh penerangan Roh Kudus. Coba bayangkan, waktu itu ahli Taurat bawa kitab nggak? Hah? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Di sana. Apa yang kau baca di situ? Bukan di situ, di sana. Apa yang kau baca di dalam hukum Taurat itu? Berarti sebelumnya ahli Taurat ini sudah membaca, karena dia ahli. Dia sudah mengerti, dia sudah menguasai. Dia sudah paham. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, ahli Taurat ini menyampaikan kepada Yesus jawaban apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Itu sudah hafal di luar kepala. Dan tidak salah sama sekali. Titik komanya, kalimatnya, kata-katanya, semuanya tepat dikutip. Itu dari kitab Ulangan. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Apa dikatakan Yesus kembali? Setelah sudah dia menjawab dengan kasihlah Tuhan Allah dan seterusnya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus sudah membantah apa yang menjadi jawaban dari ahli Taurat ini. Jawabanmu benar, berbuatlah. Tapi coba perhatikan, karena motivasi dia awalnya datang kepada Yesus bukan untuk menemukan hidup yang kekal, bukan untuk mengalami Tuhan, maka dia pun berupaya untuk membenarkan dirinya. Motivasi datangnya apa awal? Ingin mencobai Yesus, ingin mencari-cari kesalahan Yesus, ingin menjebak Yesus. Dia berupaya membenarkan diri. Coba dulu, seorang ahli Taurat siapakah sesama manusia? Saya mau kasih tahu, orang ini mengharapkan Yesus memberikan kriteria bla 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 bla. Tapi Yesus menjawab tidak seperti yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak seperti yang dipikirkan oleh ahli Taurat ini. Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ini yang sangat luar biasa. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kepada setiap kita saat ini. Jawaban Yesus ini adalah jawaban yang sangat telak menyentuh kehidupan, menempelak secara telak. Ini ahli Taurat. Di mana Yesus menceritakan ada seorang Lewi lewat. Ternyata
ketika dia melihat orang yang sudah dipukuli habis-habisan, ditinggalkan dalam keadaan melar, dia berjalan dari seberang jalan. Tidak mau dia peduli, tidak punya belas kasihan, tidak punya kasih sama sekali. Dia lewat. Kemudian datanglah imam. Ketika imam datang, imam lewat, dia lihat, waduh, ini merepotkan saya. Akhirnya dia pun lewat dari seberang jalan. Kemudian datanglah seorang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Ketika dia melihat situasi, kondisi, keadaan itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia menghampiri pemuda yang sedang sekarat oleh karena sudah dirampok habis-habisan, dipukuli berdarah sampai sekarat. Dia pun datang untuk membalut orang yang telah luka-luka itu. Bahkan dikatakan menyiram dengan minyak dan anggur. Itu mungkin konteks sekarang adalah antiseptik, supaya jangan sampai apa? Jangan sampai kena kuman, karena sudah luka-luka, bilur-bilurnya begitu luar biasa. Dan yang sangat luar biasa, seorang Samaria yang baik hati ini, yang murah hati ini, dia datang melalui perjalanannya ke tujuan tertentu. Dia naik keledai, dia rela jalan kaki. Dan orang yang telah dirampok habis-habisan dan sudah dalam keadaan sekarat ini dinaikkan ke dalam perahu. Dia bawa ke penginapan. Di penginapan dia bicara, tolong diurus dan dirawat dengan baik. Kalau engkau belanjakan lebih daripada apa yang sudah biaya bagi orang ini, setelah saya kembali saya akan membayarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ahli Taurat yang datang kepada Yesus ini, dia pura-pura tidak tahu siapa sesama manusia. Dan saya kasih tahu, inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Coba kita lihat dulu bagaimana seorang Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya. 2 Timotius. Saya suka sekali membaca ini, 2 Timotius. Mari kita buka dulu. 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kalau kita baca ayat ini, kira-kira ada nggak di antara kita yang kenal? Coba dulu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sudah? 2 Timotius 3 1 sampai 5. Coba ya, kalau saya baca nanti orang ditarik ke diri masing-masing. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada seorang penafsir mengatakan ini kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Masa yang sangat sukar. Bukan hanya masa yang sukar. Masa yang sangat sukar. Seringkali kalau kita berpikir tentang masa yang sangat sukar, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesulitan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu juga termasuk masa yang sukar. Tetapi di dalam bacaan ini, sebenarnya yang dipaparkan adalah bagaimana sifat, watak, karakter manusia di akhir zaman. Kita lihat. Coba ditarik ke diri masing-masing. Nanti saya tanya nanti setelah sudah selesai. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri itu maksudnya egois. Dan menjadi hamba uang. Hamba uang artinya diperbudak, diatur, dikendalikan oleh uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kira-kira dari berapa banyak yang disebutkan di sini, ada nggak yang kenal di antara kita? Ada. Ada yang hanya satu? Ada yang hanya 2?